Kamu manusia? Orang. Karena orang hutan juga disebut orang, Pak. Apa Anda sejenis hewan? Ya kan? Ada orang hutan, Anda orang. Bedanya apa Anda dengan orang hutan? Jadi Yesus yang kodratnya itu firman, itu tidak pernah mati. Yang mati itu kemanusiaannya. Tapi tak sama lah kalau dibandingkan dengan Quran gitu. Memang nggak sama, karena Quranmu kan benda mati. Kalau Yesus itu menjadi manusia hidup. Jelas beda, Pak. Berbeda. Saya pun tidak bisa memaksa imanmu. Sampai situ paham? Oh, paham. Jadi kalau kamu katakan Yesus itu Tuhan, keliru. Saya juga bilang bahwa Muhammad itu adalah Nabi, keliru. Boleh dong? Makanya berhati-hati dengan lidahmu. Karena setahu saya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa dari umat Muslim. Dari diskusi kali ini, semua umat Muslim kebingungan dengan arti utusan itu apa, dan tidak paham apa itu firman. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Akan buka kameranya itu. Oke, silakan buka kameranya dulu. Mau nanya apa? Ada lagi yang mau ditanya, Pak? Itu dibuka dulu mute-nya. Kenapa bisa diperintahkan Allah, Yesus itu dilahirkan, itu bercampur dengan firman lah, gelar lah. Itu gimana itu bisa campur-campur kayak gitu? Emang Tuhanmu nggak hebat apa? Oke. Kamu manusia? Orang. Karena orang hutan juga disebut orang, Pak. Apa Anda sejenis hewan? Ya kan? Ada orang hutan, Anda orang. Bedanya apa Anda dengan orang hutan? Kalau orang sama itulah orang. Oke. Itulah orang. Bapak itu seorang anak atau seorang bapak? Saya seorang bapak, seorang anak. Nah, kok campur-campur kau? Kalau saya, iya kan? Udah dibawa aja kau. Campur-campur kau. Kau bilang kau bapak, tapi kau anak. Cemana konsepmu campur-campur? Nggak bisa kau anak aja. Kan gitu kan? Tuhan campur-campur. Kau kenapa kau campur-campur? Udahlah kau orang, kau bapak, kau anak. Kenapa kau campur-campur? Saya aja bingung kau campur-campur. Kau kenapa nggak bingung dengan dirimu yang campur-campur? Lalu kenapa kamu heran? Kalau Tuhan itu punya firman, punya roh, gelarnya banyak. Ya, besok-besok kamu jangan jadi es campur. Ya, kalau kamu orang aja. Jangan jadi bapak. Orang aja kau. Ya. Kau aja campur-campur. Kenapa kamu heran dengan Tuhan? Kamu aja manusia kayak gitu. Matiin Pak musiknya Pak. Buka kameranya, matiin musiknya. Musiknya dimatiin dulu ya. Itu Pak, dibuka dulu mute-nya, musiknya dimatiin. Apa sih? Ada yang denger woy dia ngomong apa?
dibuka dulu, Pak. Baru ngoceh. Lagi cosplay dia. Mana tidak mendengar apa-apa. Di bawah ya. Memang kalian tuh selalu berisik dimanapun. Nggak cukup 5 kali sehari berisik. Di room saya juga kenapa harus berisik? Dan saya bilang dimatiin dulu musiknya. Kau tuh terlalu berisik tau. Hidup kok jadi berisik. Orang tuh Pak pengen damai, pengen tenang. Pasang musik di mana-mana berisik. Oke, halo Pak Sarip, buka kameranya. Nah, Pak Sarip mau bertanya apa Pak Sarip? Mau bertanya maksud dari perkataan Tuhan Yesus adalah utusan. Apa yang mau ditanya? Ya di situ kan tertulis Tuhan. Tuhan itu kan yang mengutus. Mengapa dijadikan dua perkataan jadi satu? Tuhan Yesus adalah utusan gitu. Iya, firman Tuhan itu diutus Pak. Karena Tuhan itu bisa mengutus firman-Nya. Ya betul. Tuhan memang mengutus firman. Yesus itu adalah firman-Nya Tuhan, firman-Nya Bapa. Itulah yang diutus. Oh. Oke. Iya, karena Bapa itu adalah Tuhan, maka firman-Nya juga Tuhan. Sehingga Yesus yang adalah firman Tuhan, dia adalah Tuhan. Jadi yang membawa firman Tuhan itu Yesus itu Tuhan juga gitu. Yesus tidak membawa firman, tapi dia firman itu yang berkata-kata. Yesus tidak membawa firman, dialah sang firman. Dialah firman. Jadi firman-Nya Tuhan itu berbicara sendiri. Jadi yang berbicara itu Tuhan lah istilahnya. Iya. Kalau Yesus Tuhan kan, kenapa ada kematiannya? Kenapa? Kenapa mengalami kematian sedangkan Tuhan itu kan tidak pernah mati? Nah, yang mati itu adalah kemanusiaan dari firman itu. Kan dia firman diutus. Dia kan firman yang diutus. Firman ini adalah terang. Lalu dia menjadi manusia. Nah, kemanusiaannya itulah yang mati di kayu salib ya, untuk mengalahkan dosa, iblis dan maut. Tapi tadi kamu bilang Yesus membawa utusan. Yesus itulah firman. Gitu. Saya nggak bilang. Ya kan, Yesus itulah firman. Iya. Bilang kan? Ya, betul kan? Yesus itulah firman. Jadi firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Jadi firman kalau sudah itu menjadi manusia. Jadi firman itu menambahkan kodrat manusia. Kemanusiaannya lah yang mati, bukan firmannya itu yang mati. Saya kasih contoh Quranmu. Quranmu itu kan perkataan Allah. Perkataan Allah itu jadi buku. Nah, seandainya bukunya terbakar, firman Allahmu kan nggak terbakar. Tidak. Analoginya tuh seperti itu. Jadi Yesus yang kodratnya itu firman, itu tidak pernah mati. Yang mati itu kemanusiaannya. Tapi tak sama lah kalau dibandingkan dengan Quran gitu. Memang nggak sama karena Quranmu kan benda mati. Kalau Yesus itu menjadi manusia hidup. Jelas beda, Pak. Berbeda. Iya. Karena ada mengalami kematian. Iya, kalau Quranmu kan benda mati, ya kan? Bukunya itu benda mati. Jadi nggak bisa mengalami kematian karena firman Allahmu kan jadi benda mati, jadi buku, jadi kitab. Jadi benda mati tidak mungkin mati. Dibakar pun itu cuma dibakar pun cuma kitab aja yang dibakar, bukan firmannya. Iya, jadi firman Allah itu tetap hidup kan, tetap ada kan?
Atau firman Allah itu hidup atau mati? Saya tanya dulu. Firman Allah itu kan nyata. Saya nggak tanya itu. Bukan Firman hidup, Allah. bukan pun mati. Oke, firman Allah itu hidup atau mati? Tidak hidup, tidak mati, nyata. Saya nggak nanya itu. Karena di dunia ini ada yang hidup, ada yang mati, ya toh. Pertanyaan Firman saya. tidak dikatakan hidup atau mati. Oke. Perkataan Allah Firman itu, kedudukannya. perkataan Allah itu hidup atau mati? Perkataan. Hmm. Perkataan Allah itu kan cuma asmanya, namanya. Ah? Perkataan kok nama sih? Perkataan. Iya, nama lah, Allah. Nama. Betul. Oke, perkataan, firman, kalam, ya, itu adalah Ya. sifat. Itu adalah sifat Allah. Pertanyaan saya, sifat Allah itu hidup atau mati? Sifat Allah itu kan hidup. Kenapa sulit lah, sekali? tak pernah mati. Oke, sifat Allah hidup. Berarti Kalam tidak disamakan firman, dengan sifat. kalam itu salah satu dari sifat, Pak. Bukan. Ya udah Bapak Bukan, belajar Pak. lagi, Pak. Bapak googling lagi, belajar lagi 20 sifat Allah. Salah satu sifat Allah itu adalah kalam. Aduh. Itu bukan sifat, itu kan Aduh, 20 udah sifat belajar kan. dulu lah Pak. Kalau Bapak kok nggak pernah belajar sifat-sifat Allah, malah jadi Asmaul Husna. Udahlah, belajarlah. Cuman ditanya kalam firman Allah hidup atau mati, sulit. Ya udah, makanya penting kalian juga belajar iman kalian. Bukan sibuk mempertanyakan iman orang. Takut diturunin, bukan takut Bang. Bukan sibuk mempertanyakan. Silakan buka kameranya Mika. Halo, silakan buka kameranya. Oke. Ini yang mau naik ini ada yang bisa buka kamera nggak? Abang nggak bisa. Ini bisa. Wahid. Oh, Wahidnya tidak ada. Iya, halo. Halo, Ya, silakan mau bertanya apa Tripoli? saya mau bertanya mengapa jadi dikatakan Tuhan Yesus adalah utusan? Iya, karena firman itu diutus. Karena Yesus benar-benar diutus. Mengapa nggak dibilang bahwa firman itulah utusan gitu? Ya, Yesus itu firman. Jadi firman itu diutus itu sama, Yesus itu diutus itu sama. Karena firman itu adalah Oh. Yesus. Kalau Yesus itu firman berarti Yesus adalah utusan, itu yang tepatnya. Kalau firman Bukan itu Tuhan. gimana? Kalau Yesus itu firman berarti yang tepatnya itu adalah jangan ditambah dengan Tuhan. Memang Tapi dia Tuhan. Yesus adalah utusan. Karena firman Tuhan adalah adalah Tuhan, Bang. Firman Tuhan pasti Tuhan. Nggak mungkin firman Tuhan itu disebut utusan, Bang. Tapi firman Tuhan itu diutus. Iya, kalau firman Tuhan diutus itu benar. Jadi, Kalau firman Tuhan firman. diutus. Loh, pertanyaan saya, Bang. Kalau Allah mau berfirman, firmannya itu Allah bukan? Kalau Allah berfirman, firmanmu itu Allah bukan? Ya, Bukan, firman tetap Allah. firman. Iya. Firman tetap firman. Oke, firmannya Allah. firmannya Allah itu holik atau makhluk? Ya memang kalau firmannya ya nggak jauh sama Allahnya. Enggak, saya nggak tanya jaraknya, Pak. Firmannya Allah itu pencipta atau ciptaan? Firmannya Allah itu pencipta atau ciptaan? Hmm. Firmannya Allah itu perkataannya Iya, Allah. perkataan sinonim dari firman, ya. Firman atau perkataan Allah itu pencipta atau ciptaan? Pencipta atau ciptaan? Perkataan. Iya, perkataannya Allah. Itu firmannya nggak bisa Allah. dibilang ciptaan, nggak bisa juga dibilang Menurut pencipta. iman Islam
Di dunia Ya, ini itu- hanya ada holik dan makhluk. Ya. Nggak ada yang rada-rada setengah-setengah. Ya Nah, kan? kalau Setuju kalau nggak? firman Allah, kalau firman tidak bisa dikatakan pencipta atau tidak bisa dikatakan ciptaan, itu firman. Lalu dikatakan apa? Ngambang. Ada jenis lain. Kalau Di firman, dunia, oke. Di dunia kalau ini firman ada jenis dikatakan lain. kalau firman dikatakan pencipta, berarti firman itu adalah Tuhan. Ya Bukan memang Tuhan iya. firman. Coba, sekarang saya tanya Bapak. Bapak namanya siapa? Nama saya anggap aja Udin dulu, Udin. Ya, Udin. Perkataan Udin itu disebut Udin bukan? Perkataan Udin tetap disebut perkataan Udin, bukan Ya, Udin. perkataan Udin. Ya, oke. Halo, ini siapa? Halo, ini siapa? Iya. Ya, saya Udin. Gitu. Itu kan menanyakan saya. Udin adalah Udin. Ya udah kan simpel toh. Saya bicara dengan siapa? Udin. Nggak mungkin Anda bilang perkataan Udin karena kamu sudah pasti Udin, Bapak. Yang menyatakan perkataan Udin, adalah Udin itu adalah Udin sendiri. Ya Yang iya, menyatakan perkataan makanya Udin itu perkataan adalah Udin sendiri. Iya, perkataan Udin adalah Udin. Betul toh? Yang mengatakan yang mengatakan perkataan Udin itu adalah Udin. Kata-kata Udin itu adalah Udin. Iyalah, masa kayak gini aja. Saya bicara dengan siapa? Jadi begini ya Mbak Saya ya. bicara dengan siapa? Saya bicara dengan siapa ini? Dengan Udin. Ya udah, Iya. maka Karena- suaramu, karena- perkataanmu Udin. Oh jangan, karena Mbak menanyakan, siapa saya. Oke, saya berbicara dengan siapa? Nah itu kan Mbak menanyakan saya berarti Udin Iya, dong. Pak, saya berbicara dengan siapa ini? Dengan Udin dong, bukan masa Oke. saya berbicara dengan perkataan Udin. Kata-katamu itu adalah Udin. Kalau Oke, Pak. ini ya Mbak ya, gini yang lebih jelasnya ya. Biar aku memberi Kalau penjelasan. misalnya Bapak mati, misalnya Bapak mati ya, semoga arwah Udin diterima di sisinya ya. Arwah Udin itu disebut arwahnya Udin, Pak. Itu pasti si Udin, Pak. Iya toh? Misalnya Bapak Iya. mati, mayatnya pasti disebutnya Udin. Ini mayat siapa? Mayat Udin. Arwahnya arwah siapa? Arwah Udin. Suaranya suara siapa? Suara Udin. Betul? Iya, kalau gitu memang betul. Nah, ya sudah. Maka perkataan Allah itu Allah tidak. Oh, belum tentu. Kalau perkataan Allah itu tidak jauh dengan Allah, bukan Allah. Saya nggak nanya Kalau jauh perkata, dekat. Saya kalau nggak nanya supaya jarak, lebih Pak. jelas, Mbak, supaya bisa lah Mbak dengerin saya dulu supaya lebih jelas, supaya lebih mengerti. Kalau perkataan Allah itu bukan Allah, tapi dekat dengan Allah, bukan Allah itu. Jadi kalau misalnya, hai umatku, itu suara siapa? Ya kalau menanyakan suaranya ya suara yang, Ya yang suara mengatakan. Allah pasti Allah. Iya dong, ya kan? Kalau Jangan kalau kamu sirik. Nah itu firmannya. gini loh Mbak, gini loh Mbak. Perkataan itu bukan yang punya perkataan Mbak, jangan disamakan dong. Perkataan dengan yang punya perkataan jangan disamakan. Tidak ada Kalau yang perkataan menyamakan. dengan yang punya perkataan disamakan, Tidak ada yang menyamakan, Pak. Tidak ada yang menyamakan. Namun perkataan itu satu di dalam Tuhan. Itu nggak ada yang menyamakan itu. Siapa yang bilang sama? Tetapi satu. Siapa yang menyamakan rohmu dengan badanmu, Pak? Rohmu dengan badanmu sama nggak, Pak? ya jelas beda dong. Iya, tapi rohmu satu kan di dalam badanmu kan? Iya, memang satu, cuman ya jangan sudah. disamakan. Seperti itu. Ya, Begini jadi- loh Mbak, Gimana? begini loh. Kalau dibilang ya Tuhan Yesus adalah utusan, itu sudah keliru. Tapi kalau dibilang Yesus adalah utusan, itu baru benar. Kalau saya bilang Muhammad adalah nabi, itu keliru gimana? Kalau
Kalau Muhammad itu utusan, Mbak, itu bisa Saya nggak dibilang nanya itu. utusan. Kalau Muhammad itu nabi adalah keliru, itu gimana menurut kamu? Oh, nggak keliru. Kalau Nabi itu Muhammad nggak keliru. Gimana kekeliruannya? Mana? Sekarang saya tanya, itu juga tidak bisa kamu paksakan dengan Tuhan saya, karena kamu tidak boleh memaksa iman orang. Saya pun tidak bisa memaksa imanmu. Sampai situ paham? Oh, paham. Jadi kalau kamu katakan Yesus itu Tuhan, keliru, saya juga bilang bahwa Muhammad itu adalah nabi, keliru. Boleh dong? Makanya berhati-hati dengan lidahmu. Karena setahu saya, kalau Muhammad itu punya Tuhan. Setahu Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya. Enggak, makanya saya bilang kalau Muhammad itu utusan. Karena Saya nggak Muhammad punya nanya. Tuhan. Saya nggak nanya. Nah, Gimana? yang kalau seandainya Mbak bilang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Esa, mungkin saya setuju. Kalau bilang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Esa, saya setuju. Bahkan Tuhan Muhammad adalah Tuhan yang Maha Esa, saya setuju. Atau Tuhan Musa adalah Tuhan yang Maha Esa, saya setuju. Tidak membutuhkan persetujuan siapapun. Dan Tuhan Yesus pun tidak butuh persetujuan Anda untuk dia adalah Tuhan. Itu. Karena yang Maha Esa itu Tuhan. Coba Gitu saya loh. tanya, Pak. Karena yang Maha Esa itu Tuhan, saya Sabar, setuju gitu. saya tanya, Jadi Pak. lebih setuju. Kalau saya bilang, saya tidak setuju bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan. Gimana menurutmu? Itu terserah Mbak. Ya sama, Terserah Mbak. itu terserah kamu. Berarti iya. Tuhan kamu menjadi Tuhan itu tidak butuh persetujuan saya. Demikian Tuhan Yesus tidak butuh persetujuan kamu. Kalau saya tapi Mbak setuju Mbak kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Esa, saya minta setuju. persetujuan Anda masalahnya. Itu dia, Pak. Saya tidak butuh Anda. Karena saya tidak butuh Tuhan Anda. Yesus karena kalau Tuhan Oke, Yesus apa? adalah Tuhan yang Maha Esa, bahkan Tuhan Muhammad pun Tuhan yang Maha Esa, atau Tuhan Musa Tuhan yang Maha Esa, karena ada Saya Tuhan. tidak di situ. nanya itu. Jadi yang Maha masalahnya. Esa itu Tuhan. Gini, Pak. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Saya tidak butuh persetujuan Anda. Saya tidak membahas yang tidak ingin saya bahas. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Mbak, Siap. Mbak minta ampun ya Mbak, maaf ya. Minta ampun sama Tuhan, Pak. Saya tidak bisa mengampuni, Pak. Gitu ya. Jadi kamu boleh menarasikan apapun, tapi tidak boleh memaksa narasimu terhadap orang lain. Gitu. Saya cuma mau mengajarin kamu tahu diri, ya. Perlunya bagi manusia itu untuk tahu diri, untuk tidak lari ke koridor yang bukan agamanya. Gitu, ya. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.